adik-adik, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik semua siap memuji Tuhan? Amin, semuanya pasti sudah siap. Dan kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya kita lipat tangan kita tutup mata kita mau menghadap Tuhan. Nanti Tante Sukilah akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau saat pagi hari ini kami ada di dalam lindungan kasih yang daripadamu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat karena Engkau. Saat ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau serahkan ibadah Victory Kid kami saat pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau juga hadir di tiap-tiap rumah tangga Tuhan untuk memberkati kami. Kalau sebentar juga kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya Bapa, sehingga saat pagi hari ini kami boleh bersuka cita bersama Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami Victory Kid saat pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah Victory Kid kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini nggak ada lagi adik-adik yang males ya, nggak ada yang sedih. Semuanya mau bersuka cita bersama dengan tante-tante di sini dan Om John juga yang mainkan alat musik. Semuanya mau memberikan suaranya yang terbaik ya. Pagi ini kita mau nyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu, kemudian disambung dengan bahasa Inggrisnya ya. Kita mau belajar sama-sama, mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Puji
bahasa Inggrisnya kita mau katakan rejoice, rejoice, bersukacita ya di dalam Tuhan. In the Lord always, selalu di dalam Tuhan. Dan sekali lagi katakan bersukacita ya. Kita mau menyanyikan pujian bahasa Inggrisnya ini dengan bersaut-sautan. Nanti adik-adik juga ikutin di rumah ya. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Karena kita adalah anak-anak Allah, mari kita mau juga mau menyenangkan hati Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang luar biasa mengalir senantiasa di dalam hati kita. Kita memujikan nyanyian ini dengan girang ya. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
Tuhan itu mengalir dengan limpah di dalam setiap kita, anak-anak Victory Kid. Kita semua boleh merasakan kasih dan damainya Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku. Bapa kami dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau Tuhan yang sumber damai sejahtera itu boleh Tuhan menyatakan itu, melimpahkan itu di hati kami masing-masing. Saat sore pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berkata-kata lewat tante yang akan bercerita Tuhan. Ya, setiap firman yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh Tuhan mengerti, dan terlebih lagi kami boleh melakukan setiap perintah-perintah dari firman-Mu Tuhan. Berkati Tante Yus yang akan membawakan firman Tuhan ini. Urapi dia dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kau urapi kami semua yang akan mendengarkannya juga. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya. Tante percaya kalian masih tetap semangat ya. Dan Tante Yus juga percaya kalau setiap minggu kalian menanti-nantikan ya ibadah online ini. Sampai-sampai paginya juga pingin cepat-cepat bangun dan mandi dan duduk yang manis untuk mengikuti kebaktian. Bukan menonton ya, tetapi ikut kebaktian. Jadi kamu memuji Tuhan, kamu mendengarkan cerita firman Tuhan seperti yang ada di gereja. Hanya ini situasinya kamu melihat dan kamu mengikuti kebaktiannya lewat media handphone yang ditayangkan melalui YouTube ya. Tante percaya kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, pada saat pagi hari ini judul firman-nya itu adalah Ishak si pendamai. Ya, Ishak si pendamai. Buka kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Ya. Kalian baca sama-sama dengan Tante, keluarkan suaranya supaya telinga mendengar dan itu bisa masuk dalam hati kamu dan kamu bisa untuk memahaminya. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Judulnya di situ Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin.
Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ya, puji Tuhan. Ya, anak-anak Victory Kids, kalau minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kalian sudah mengetahui tentang Ishak dan Ribka yang telah menikah. Kemudian Tuhan memberikan anak kepada Ishak dan Ribka. Tuhan memberikan 2 orang anak laki-laki kepada Ishak dan Ribka, anaknya kembar, ya. Di mana anak kembar itu artinya adalah anak yang lahirnya itu bareng harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, dan tahunnya juga sama, tapi jamnya beda-beda dikit lah gitu ya. Nah, anaknya ada 2 kembar yang bernama Esau dan Yakub. Nah, tidak lama ketika Esau dan Yakub ini telah lahir, Tuhan telah memberikannya kepada Ishak dan Ribka. Terjadilah kemarau yang sangat lama sekali. Anak-anak tahu ya, kemarau itu apa? Iya, kemarau itu adalah musim di mana hujan tidak pernah turun. Ya, artinya musim panas terus. Hari ini panas, besoknya panas, dan hujan tidak pernah turun. Nah, anak-anak, kalau misalnya seperti itu, hujan tidak pernah turun, apa yang terjadi? Iya, tanah bisa retak-retak, kemudian tanaman bisa layu bahkan sampai mati. Kemudian hewan-hewan juga bisa sampai mati kalau tidak ada air. Karena musim kemarau itu air hanya sedikit. Bahkan persediaan air pun kadang tidak ada. Ya, kalau kalian pernah mengalami kekurangan air di rumah kamu kalau musim kemarau, nah ini tante perhatikan sepertinya akan masuk ke musim kemarau ini, masa pancaroba, angin kencang seperti itu ya, siap-siap untuk persediaan airnya ya. Nah, tanaman mati, kemudian hewan-hewan kemungkinan juga bisa mati oleh karena persediaan airnya yang kurang. Nah, karena di daerah itu di mana Ishak dan Ribka tinggal beserta kedua anaknya dan hamba-hambanya beserta ternaknya tinggal tidak ada air, dan musim kemarau yang begitu lama ya, begitu panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah. Nah, ketika mereka memutuskan untuk pindah, kemudian mereka punya rencana pindah ke Gerar seperti yang sudah dibaca tadi ya. Sampai di Gerar, Tuhan ya bertemu dengan Ishak. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ishak, tetaplah tinggal di Gerar ini. Ya, jangan pindah ke yang lain. Kamu tetap tinggal di sini beserta istri, anak-anakmu, dan juga hamba-hambamu beserta ternak piaraanmu. Aku akan memberkati engkau ketika engkau tinggal di Gerar ini. Lalu Ishak, iya ya, dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Seperti papanya, Bapak Ishak ini menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Lalu ketika Tuhan sudah berjanji kepada Ishak seperti itu, dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan gak pernah bohong anak-anak. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Ishak, dan Ishak diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang diberikan Tuhan? Nah, di Gerar itu Tuhan memberikan air yang banyak, sehingga ternak-ternaknya bisa minum dengan secukupnya. Bahkan mereka bisa minum dengan lega, dengan puas ya, untuk menikmati air yang ada. Ishak juga begitu, Ribka, kemudian anaknya dan juga hamba-hambanya bisa menikmati air yang Tuhan sudah sediakan di Gerar itu. Kemudian tidak sampai di situ saja, anak-anak, karena ketaatan dari Ishak ini, Tuhan juga memberikan hasil panen mereka itu lebih baik dibanding dengan orang-orang yang ada di Gerar itu. Ya, Tuhan memberikan hasil panen yang lebih baik, dan mereka bisa menikmati hasil panen itu, dan mereka bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tidak sampai di situ saja berkat yang Tuhan kasih kepada Ishak dan keluarganya. Tuhan kasih lagi ternak-ternaknya yang dibawa tadi, Tuhan tambah banyak. Tuhan menambahkan jumlahnya ya,
menambahkan lebih banyak lagi jumlah hewan-hewannya yang ada. Artinya hewannya bertambah banyak. Ya, Tuhan kasih itu kepada Ishak, dan Ishak sungguh percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, tapi anak-anak, ternyata ketika Ishak itu sudah diberkati Tuhan, disertai Tuhan, ada orang-orang di sekelilingnya yang tidak senang atau iri kepada Ishak. Masa sih dia baru pindah ke sini ya, terus dia punya harta, punya hewannya tambah banyak, kemudian dapat airnya yang banyak, terus hasil panennya lebih baik dari punya kami. Kok enak banget gitu ya. Tetangga-tetangganya yang ada, mereka tidak senang melihat keadaan Ishak. Masa gitu ya anak-anaknya? Tante percaya kalian nggak kayak gitu ya. Kalau ada teman-temanmu yang lebih dari kamu, misalnya punya tas yang baru, kamu nggak iri dengan dia, kamu nggak benci dengan dia, dan itu kan berkat dari Tuhan diberikan kepada dia melalui orang tua ya. Kita nggak boleh iri, sayang, seperti tetangga-tetangganya Ishak ini. Nah, mereka mengingini apa yang dimiliki Ishak ini, mereka ingin memilikinya. Nah, itu kan nggak boleh ya nak ya. Nah, kemudian bukan cuma tetangganya saja, ternyata anak-anak, rajanya pun iri kepada Ishak. Bayangin, masa raja iri sama rakyatnya ya? Iri kepada Ishak ini ya. Nah, rajanya tidak suka karena Ishak ini lebih kaya dari dia. Akhirnya mentang-mentang dia raja, dia seenaknya suruh Ishak ini pindah ke tempat yang lain ya. Dia perintahkan Ishak pindah ke tempat yang lain. Walaupun sebenarnya Ishak tidak bisa menerima akan hal ini karena dia merasa sudah nyaman di situ. Tuhan juga bilang kamu tidak usah pindah. Tapi Ishak mengetahui bahwa Tuhan juga mengizinkan dia untuk pindah dari situ daripada terjadi pertengkaran. Ya, akhirnya Ishak memilih untuk dia pindah dari tempatnya tadi itu. Dan Ishak bilang ke anaknya, ke istrinya, untuk mereka pindah lagi ke tempat yang lain ya, untuk mereka boleh mencari tempat yang baru sehingga pertengkaran itu tidak terjadi. Nah, ketika mereka sudah pindah ke tempat yang lain itu ya, ke daerah yang lain, kemudian daerah itu daerah itu di mana dulu papanya Ishak ini pernah tinggal di sana. Ya, Abraham, papanya Ishak itu bernama Abraham. Dia pernah tinggal di daerah itu. Dan pada waktu dulu itu, sumur-sumur yang ada di situ sudah banyak dan airnya juga banyak di dalam sumur itu. Udah digali oleh bapak Abraham ini. Dan ketika Ishak pindah ke daerah bapak Abraham itu, ke tempat tinggalnya dulu itu, dan dia melihat di sana bahwa sumur-sumur yang udah pernah digali oleh papanya itu telah ditutup dengan tanah dan batu oleh orang-orang yang tidak suka dengan Ishak. Nah, jadi ketika dia pindah ke tempat papanya itu, lalu dia pergi ke sumur itu dan dia lihat, loh, mana airnya? Kok nggak ada? Yang ada batu dan tanah-tanah sudah dimasukkan ke dalam sumur itu. Ya, kalau begitu anak-anak bagaimana dong perasaan Ishak? Pasti sedih ya? Iya, sedih banget. Tadinya dia waktu tinggal di Gerar itu dia punya air yang banyak ya, air yang bisa dinikmati. Tapi ketika dia pindah ke tempat papanya, dia lihat sumurnya sudah ditutup oleh orang-orang yang tidak suka dengan Ishak, ditutup dengan tanah dan juga batu-batu dimasukkan ke dalam sumur itu. Tapi Ishak tidak terus dalam kekecewaannya. Dia panggil hamba-hambanya atau pegawainya dan mereka ambil alat-alat dan mereka gali itu lagi sumurnya. Digali, dikeluarkan semua tanah yang ada, batu-batu yang ada, sampai keluar air dari sumur itu. Nah, anak-anak, waktu Ishak menggali sumur itu, ternyata tetangganya itu melihat. Ya, tetangga yang ada di sekitar itu melihat bahwa Ishak itu sedang menggali sumurnya. Nah, waktu mereka melihat sedang menggali sumurnya, mereka punya rencana. Nah, kesempatan, yuk kita bilang aja sumur itu punya kita. Nanti
waktu kita bilang sumur itu punya kita bisa menikmati airnya. Seperti itu. Lalu mereka datang. Waktu pas Ishak masih menggali sumur itu, lalu mereka datang. Mereka bilang, sumur ini punya kami. Itu bukan milikmu. Lalu Ishak tidak melawan mereka dengan pertengkaran. Ya, Ishak tidak mau bertengkar dengan orang-orang atau dengan tetangganya yang datang menemuinya. Karena Ishak ini atau Bapak Ishak ini dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Ishak tahu bahwa di mana ada kedamaian, di mana ada kerukunan, maka berkat Tuhan akan turun di dalamnya, ya. Nah, waktu tetangganya bilang begitu kepada Ishak, Ishak memilih untuk dia juga pergi pindah kembali, ya. Kalau tadi sudah ke Gerar disuruh pindah, dia pindah. Kemudian pindahnya lagi dia ke tempat papahnya itu tadi. Nah, udah 2 kali pindah, lalu dia pindah lagi, ya, pindah lagi. Karena memang dikatakan itu sumurnya, daripada bertengkar, udahlah, kami pindah aja. Dia pindah lagi, ya. Ketika dia pindah ke tempat yang lain lagi, lalu ada sumur-sumur juga di situ yang sudah diisi tanah dan batu oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia. Kemudian sumur itu dibersihkan lagi, ya, dikeluarkan lagi semua yang ada di dalam sumur itu beserta dengan hamba-hambanya sampai keluar airnya, ya. Ketika airnya sudah keluar dan mereka bisa menikmati sumur itu, dan mereka juga mengatakan bahwa sumur itu adalah milik kami. Kembali lagi dikatakan demikian, ya. Sumur itu adalah milik kami. Itu bukan kepunyaanmu, ya. Berikanlah itu kepada kami karena itu punya kami. Nah, kembali lagi Ishak mempertahankan untuk dia tetap hidup damai. Dia tidak mau bertengkar dengan siapapun juga. Dia boleh jaga kehidupannya benar di mata Tuhan. Ya, anak-anak luar biasa, ya. Dia tidak kepancing emosi, dia tidak kepancing marah, ya, tapi dia tetap sabar akan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, ya. Kemudian ketika mereka sudah pindah ke tempat yang baru, ya, Ishak dan pegawai-pegawainya juga membersihkan lagi tempat itu, ya, dan mereka berharap untuk mereka tidak pindah lagi, ya. Tetapi para tetangganya di sekitar rumahnya juga melakukan lagi dengan hal yang sama terhadap Ishak. Kembali lagi, Ishak tidak mau bertengkar dengan mereka. Ishak tidak mau bermusuhan dengan mereka, dan mereka juga pindah ke tempat yang lain lagi. Nah, itu sudah yang keempat kali. Nah, ketika mereka sampai di tempat yang keempat ini, mereka sudah sampai di Beersheba, ya. Tuhan datang menemui Ishak lagi, dan dia mengingatkan janji-janjinya kepada Ishak bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, semasa musim kemarau itu Tuhan akan memberkati kehidupannya dan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, di tempat inilah Ishak membangun sebuah mezbah, dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan selama ini yang sudah Tuhan berikan kepada Ishak dan keluarganya. Tuhan telah memberkati Ishak, Tuhan telah memberikan apa yang diperlukan oleh Ishak, dan pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan Ishak. Nah, terus tetangga-tetangganya tadi itu ternyata memang mereka mengetahui bahwa Ishak ini diberkati oleh Tuhan. Mereka lihat, iya ya, Ishak ini berapa kali pindah juga tetap aja kaya, bahkan bertambah kaya, bertambah kaya. Bukan semakin melarat, bukan semakin miskin, tapi tak semakin diberkati Tuhan. Hebat sekali Ishak itu. Nah, anak-anak, setiap orang yang melakukan firman Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Apalagi di sini Ishak atau Bapak Ishak ini, dia tetap menjaga hidupnya damai dengan siapa saja. Walaupun orang mengecewakannya, tapi dia tetap menjaga hatinya untuk dia hidup berdamai dengan siapa saja. Nah, pada akhirnya ketika musuh-musuhnya tadi lihat bahwa Ishak ini tetap diberkati Tuhan, bertambah kaya, kemudian mereka datang menemuinya. Lalu Ishak bingung, kenapa datang tetangga-tetangganya? Ya, terus mereka ngomong kepada Ishak, ya, tetangganya itu bilang kepada Ishak,
Janganlah engkau membalas kejahatan yang kami lakukan kepadamu, ya. Atau dengan kata lain tetangganya bilang, ampunilah perbuatan yang sudah kami lakukan selama ini terhadap kamu, ya. Kami mengakui kesalahan kami dan tolonglah Bapak Ishak jangan balas kejahatan yang kami lakukan. Lalu Bapak Ishak menerima mereka dengan cara menyuruh mereka untuk menginap di rumahnya, ya. Nah, ketika musuh-musuhnya tadi nginap di rumah Bapak Ishak ini, disitulah Bapak Ishak ini bercerita kepada musuh-musuhnya tadi, ya, orang-orang yang membencinya tadi, bahwa dia telah mengampuni musuh-musuhnya itu, atau mengampuni orang-orang yang membenci dia tadi itu, dan memaafkan seluruh perbuatannya yang telah dilakukannya kepada Ishak. Nah, anak-anak, sungguh perbuatan yang sungguh luar biasa. Tante, kan Bapak Ishak, bapaknya kan Ishak itu kan udah nikah, Tante, ya pastilah dia bisa lakukan. Tidak, sayangnya. Semuanya kita sedang diuji, ya, untuk mampu melakukan sikap damai dimanapun kamu berada, ya. Belajar dari Ishak yang dia dikecewakan oleh orang lain, ya, yang dia dibenci oleh orang lain, bahkan iri terhadapnya. Ishak tidak membalas kejahatan itu kepada orang lain. Dan kita juga belajar, sayang, dari kehidupan Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus disiksa, kemudian dicambuk, ya, dicambuknya itu diarahkan ke tubuhnya. Kata firman Tuhan, sampai tidak kelihatan lagi rupanya itu, sampai tidak jelas lagi gitu, ya, saking luka-lukanya semua ke seluruh tubuhnya. Bahkan tidak sampai di situ dikasih mahkota duri, ya, kemudian lambungnya ditusuk juga. Tetapi kepada semua orang yang melakukan itu sebelum Tuhan Yesus kita itu meninggal, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa di surga untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan Yesus berusaha untuk berbuat damai kepada siapa saja, ya, sama seperti Bapak Ishak tadi, yang dia berusaha untuk melakukan sikap damai dimanapun berada. Sehingga dari kehidupan Bapak Ishak ini kita boleh belajar, dari kehidupan Tuhan Yesus juga kita boleh belajar untuk kita tetap melakukannya dimanapun berada. Nah, ketika tadi tamu-tamunya sudah pulang dari rumahnya, musuh-musuhnya tadi sudah pulang dari rumahnya, barulah hamba-hambanya Ishak bilang, Tuhan, di sana kami sudah bersihkan sumurnya dan kami sudah gali, ternyata airnya ada banyak di sana. Dan mereka juga mendapatkan air yang sungguh luar biasa juga di tempat itu, ya. Dan mereka tidak kekurangan air lagi, mereka cukup dengan air yang ada, dan bahkan Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan berkat yang melimpah. Nah, anak-anak, Tante mau bertanya, mau diberkati Tuhan? Amin. Dari pelajaran hari ini, dari tema firman Tuhan hari ini, ya, Ishak si pendamai, belajarlah membawa damai di mana kamu berada. Dengan adik belajar hidup damai, dengan mama jangan marah-marah, jangan ngelawan mama, ya. Nggak boleh, sayang, dengan papa juga nggak boleh, ya. Berdamailah dengan siapa saja, karena itu yang Tuhan mau, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, damai sejahtera. Kalau kamu sudah damai sejahtera hatimu, maka damai itu juga akan dirasakan oleh orang lain. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekarang kita buka ayat hafalannya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, ya. Matius itu perjanjian baru. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, bunyi firman Tuhannya, sama-sama kita baca, ya. Matius 5 ayat yang ke-9. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ya. Gampang diingatnya, ya, tapi bukan cuma hanya diingat saja firman Tuhan, dipahami dan diaminkan firman Tuhan itu, bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang membawa damai itu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin, puji Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan pada minggu ini bisa menjadi berkat bagi kalian, dan pesan firman Tuhan
Jadilah kamu anak-anak pembawa damai dimanapun kamu berada ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan sudah memampukan kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan Engkau juga akan memampukan kami memahami cerita firman Tuhan dan melakukan cerita firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan kami seperti Bapak Ishak Tuhan, juga seperti Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa mengusahakan hidup damai dimanapun kami berada. Sekalipun ada orang-orang yang mengecewakan kami, ada orang-orang yang membuat hati kami sedih Tuhan, tapi tolong kami, mampukan kami untuk kami belajar hidup damai dimanapun kami berada. Khususnya anak-anak Victory Kids juga Allah yang boleh memberkati. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, berkati juga pekerjaan orang tua mereka, dan juga studi anak-anakmu Tuhan. Semua Victory Kids Engkau juga akan memberkati, sehingga semua anak-anak Victory Kids Tuhan dapat nilai yang terbaik daripadamu ketika mereka sebentar nanti, tidak lama lagi akan mengikuti PAT yang akan diberikan oleh guru-guru mereka kepada mereka di awal bulan Juni nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Biarlah firman-Mu yang sudah didengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak, terus memberkati. Shalom. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita